Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang evaluasi kerja pengawasan di tahun 2022 dan yang menyongsong pengawasan di tahun 2023 dalam rangka menghadapi pemilu serentak 2024. Begitu Pak ya? Iya, betul sekali. Oke. Baik, para pendengar, kita awali dulu bincang-bincang kita di pagi hari ini dengan satu penjelasan tentang program di tahun 2022 ya, rencana program dan realisasi dari program. Iya, silakan Pak Marsudi akan menjelaskan. Baik, terima kasih Bu Nelly. Para pendengar yang saya cintai dimanapun Anda berada, setidaknya pada tahun 2022 itu ada 9 program kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Laut. Hal ini penting kami sampaikan ke masyarakat, ke publik agar tidak ada tuduhan miring atau anggapan bahwa Bawaslu itu tidak bekerja. Iya, betul, nah, ini penting perlu kami sampaikan karena kalau sukses pemilu itu yang dipuji-puji adalah KPU. Ketika pemilu itu tidak sukses, yang dihujat Bawaslu. Suksesnya penyelenggaraan pemilu juga Bawaslu tetap dihujat, tetap dikritik. Tetapi itu tidak masalah, itu sudah menjadi konsekuensi kami. Nah, yang pertama kami perlu menyampaikan program kerja yang telah dilaksanakan karena pada tahapan pemilu itu dimulai pada bulan Juni 2022 dan tahapan program dan perencanaan itu berada di Bawaslu dan KPU RI sana. Baru tahapan itu turun setelahnya, setelah program dan tahapan itu selesai. Yang pertama, Bawaslu Tanah Laut telah melaksanakan program kerja pengawasan di tahun 2022 dengan baik dan lancar. Alhamdulillah tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Kemudian yang kedua, tahapan pendaftaran verifikasi administrasi, verifikasi faktual, keanggotaan dan penetapan partai politik telah dilakukan pengawasan secara maksimal. Nah, kalau tidak salah kami juga melakukan sosialisasi di radio ini waktu itu. Nah, itu salah satu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Kemudian yang ketiga, pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan telah dilaksanakan dengan sukses dan lancar. Nah, tentu juga kami telah melaksanakan iklan ya di radio ini juga. Terima kasih kepada Radio Tuntung Pandang yang selalu mengakomodir kegiatan-kegiatan Bawaslu Kabupaten Laut. Kemudian yang keempat, Bawaslu Tala sudah menempati kantor yang baru nih. Ya, kami punya kantor yang baru yang berada di Jalan Ayani, Angsau ya, Kelurahan Angsau, tepatnya di samping RSBCM ya. Jalan Ayani, Kelurahan Angsau. Tepatnya di samping Rumah Sakit RSBCM seperti itu. Dekat saja, Bundaran itu ya, di Bundaran. Nah, itu kantor milik sendiri ya Pak ya? Pinjam pakai dengan Kementerian Keuangan. Karena itu asetnya Kementerian Keuangan. Pinjam pakai. Besar sekali itu, Iya, besar karena itu bekas pajak ya dulu. Bekas pajak. Ya, karena itu kosong selama mulai 2015 ya. Betul sekali. Nah, jadi karena kita sama-sama lembaga negara, maka kita manfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara daripada kosong. Alhamdulillah bisa. Tentu saja ini juga perjuangannya dengan panjang ya. Ada sekitar 3 bulanan. Iya, tapi nggak sampai berdarah-darahan. Tidak. Karena memang kantor juga aman ya. Kantornya aman ya. Alhamdulillah tidak ada makhluk-makhluk lain. Tahu aja. Iya, lama. Tahu benar Presiden. Nah, itu karena apa? Lembaga kita kan birokrasi ya. Birokrasi tentu harus kita ikuti sesuai prosedur. Kemudian yang kelima, Bawaslu Tala telah menghadiri seluruh undangan kegiatan-kegiatan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang bersifat rakor, rapat koordinasi maupun rapat kerja teknis. Kalau untuk BIMTEK belum dilaksanakan, mungkin 2023 nanti akan dilaksanakan BIMTEK oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Nah, yang berikutnya, Bawaslu Tala telah menyelesaikan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang istilahnya PDPB tahun 2022 dengan baik dan lancar. Nah, ini nantinya menuju DPT. Sekarang juga masuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih ya, DPT, daftar pemilih tetap. Kemudian yang ketujuh, Bawaslu Tala telah mensosialisasikan dan membuka pendaftaran pemantau pemilu. Nah, ini juga kami kemarin sosialisasi di Radio Tuntung Pandang dengan nama program Meja Layanan Pemantau Pemilu. Nah, yang saat ini adalah Bawaslu Tala telah membuka posko lagi ini, aduan bagi warga masyarakat yang namanya tercatat dalam Silon ada di
waktu itu Bawaslu Talat telah membuka posko aduan bagi warga masyarakat yang namanya dicatut masuk dalam sipol pada tahapan verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang lalu. Kemudian yang terkini adalah Bawaslu Talat telah membuat dan menyampaikan laporan pengawasan PDPB ke Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi secara berjenjang. Kemudian pada saat ini tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Laut adalah pengawasan pencalonan anggota DPD yang sudah memasuki tahapan verifikasi administrasi, dan juga Bawaslu Talat kembali membuka posko bagi warga masyarakat yang namanya dicatut atau merasa tidak memberikan dukungan itu bisa melapor ke Bawaslu Kabupaten Laut seperti itu. Oke. Dari 9 ini berarti rencana program ini realisasinya terrealisasi seluruhnya ya Pak. Nah, untuk realisasi program ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Marsudi, kalau kantor tentu terrealisasinya kantor ini tentu sangat mendukung terhadap kemajuan kinerja Pak ya. Betul. Iya. Kalau dulu mungkin kantornya sempit, bersatu dengan apa gitu ya. Nah, kena ruko kan. Iya, kena ruko begitu. Nah, sekarang ini juga adalah sebuah kemajuan yang patut diacungi jempol gitu ya. Karena kita tahu persis untuk melakukan pinjam pakai ini tidak bisa serta-merta harus panjang prosesnya. Kemudian juga orang yang datang ini kan harus yang kalau kata orang tuh yang bedahi juga gitu. Iya, yang bedahi juga. Bedahi. Ya, kalau kata bedahi luar biasa nanti. Oke, kemudian juga tadi Bapak menyampaikan yang keberapa tadi yang ke-10 ya? Bentar. Dengan dengan kriteria baik tadi ya. Yang pertama ya? Melaksanakan program pengawasan dengan baik dan lancar gitu. Nah, tahapan pendaftaran verifikasi politik terhadap pengawasan secara maksimal. Nah, itu juga. Nah, sehingga kita dapat mengatakan bahwa pelaksanaan program kerja di 2022 dengan kriteria baik dan lancar tentu ada indikasi-indikasinya begitu Pak ya? Iya. Nah, ada indikasinya. Indikatornya. Iya. Nah, ini apa nih? Jadi indikator dikatakan baik dan lancar itu tentu saja tidak ada gugatan dari calon peserta pemilu ya partai politik ke Bawaslu. Nah, itu atau tidak adanya temuan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak KPU seperti itu. Itu indikator baik. Nah, berbeda misalnya dengan di daerah lain itu yang KPU melakukan verifikasi administrasi adalah di atas meja saja. Verifikasi faktual. Nah, itu kan harus ke lapangan, door to door yang kita kemarin juga bahas di radio ini seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau di Tanah Laut itu berjalan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur oleh PKPU-nya sendiri seperti itu. Maka kami mengatakan bahwa itu baik dan lancar. Itu poin yang kedua ya. Di samping tidak adanya keberatan atau gugatan dari pihak peserta pemilu sih. Nah, itu perlu diketahui. Nanti orang-orang kan bertanya gitu kan. Kalau kita menyampaikan baik dan lancar mudah ya Pak ya. Iya, mudah. Tapi apa sih yang prestasinya yang sehingga kita dapat mengkategorikan gitu ya. Nah, indikatornya harus jelas. Iya, jelas makanya itu tadi. Nah, kemudian yang berikutnya juga tadi tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, keanggotaan dan juga penetapan partai politik yang dilakukan pengawasan secara maksimal juga. Nah, maksimal ini juga nih Pak, ukuran maksimalnya ini seperti apa? Ya, ukuran maksimal itu kami selalu melekat pengawasannya dengan KPU. Artinya ketika KPU itu di lapangan, maka kami di lapangan juga. Kami juga tidak melakukan pengawasan di atas meja seperti itu. Jadi memang kita sama-sama, faktornya kemarin itu banyak sekali yang kami hadapi di tengah cuaca yang tidak menentu, hujan. Kemudian susahnya menemui orang di kampung itu kan luar biasa. Seperti itu kan. Di samping masyarakat ada yang bekerja tidak bisa ditemui siang, tidak ditemui bisa sore, akhirnya malam situ kan. Bisa subuh malah. Iya, kan ada bang yang subuh. Cuman sampai malam, Bu. Sampai jam 11 gitu kan. Nah, itu tantangan bagi kami penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dan KPU, tetapi hal-hal tersebut bisa dilewati. Kadang-kadang nanya di sini, jar masyarakat, kami kan tahu nama itu. Nah, tanya lagi ke lain kan situ. Artinya kami tidak
tidak menyerah. Belum lagi soal medan di beberapa tertentu, misalnya yang medannya itu sangat luar biasa, susah sekali dijangkau, misalnya seperti di daerah Bumi Makmur, Kurau, seperti itu kan. Belum lagi yang tidak ada sinyal. Daerah-daerah tebing siring itu kan akhirnya kita komunikasi bagaimana? Akhirnya telepati saja lagi, akhirnya ketemu meraba-raba sendiri. Kira-kira KPU ada di sana, gitu kan? Nah itu, dan itu berhasil kami lewati, maka bisa jadi kami mengatakan bahwa sudah maksimal itu melakukan kerja pengawasan. KPU pun saya pikir maksimal juga seperti itu. Iya, karena terpenuhi ya Pak. Iya, terpenuhi indikator tersebut. Iya, oke. Nah, lalu dengan keberhasilan dari Bawaslu ya di tahun 2022 ini ya, tentu saja Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri Pak ya, tidak bisa bekerja sendiri, ada lembaga SKPD dan orang-orang tertentu yang sebagai mitra. Nah, mungkin dalam kesempatan ini Pak, sebagai apresiasi kita ya terhadap orang-orang atau lembaga-lembaga SKPD yang mendukung dalam kegiatan Bawaslu ini, silakan Pak. Iya. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada stakeholder Bawaslu Kabupaten Laut ya, antara lain yang selalu berkoordinasi itu adalah berkomunikasi juga KPU, pasti tentunya KPU Kabupaten Laut, kemudian Polres Tanah Laut yang selalu bersama kami juga mendampingi dalam hal ini bagian Sat Intelkam ya, yang selalu juga berkoordinasi terkait dengan memetakan potensi kerawanannya, keamanannya, termasuk dalam hal penyampaian informasi-informasi penting yang memang harus kami sampaikan seperti itu. Kemudian juga termasuk pemerintah Kabupaten Laut dalam hal ini Disduk Capil, kemudian Kesbangpol juga, karena Kesbangpol kan menangani bidang politik salah satunya di situ. Betul, mengurusi partai politik juga seperti itu. Nah, para SKPD, Pemda juga sangat berperan penting dalam suksesnya kerja-kerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Laut tahun 2022 ini. Maka kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para stakeholder ya seperti itu. Dan tentu kami berharap kerjasama ini akan kita tingkatkan lagi pada tahun 2023 ini seperti itu. Iya. Oke, Pak, ada titipan pertanyaan tadi Pak. Siap. Dari teman ya. Nah, pemilu kita ini kan 5 tahun sekali katanya Pak. Betul. Nah, ketika tidak ada pemilu katanya apa yang digawe oleh KPU, oleh Bawaslu begitu ya? Iya. Jadi memang itu pertanyaan umum bagi masyarakat. Pemilu itu setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau tidak ada pemilu, asumsi umum itu kan mungkin saja Bawaslu tidak bekerja. Nah, Undang-Undang 7 itu sudah mengamanatkan bahwa daftar pemilih itu dimutakhirkan berkelanjutan setiap 3 bulan sekali, itu diupdate. Nah, itu salah satu tugas kami yang memang yang melakukan pemutakhiran data pemilih adalah KPU, tapi kami mengawasi. Nah, apa yang diupdate? Orang yang meninggal, itu orang yang masuk yang 17 tahun berhak memilih, itu kan dimasukkan terus. Pemilih pemula. Kemudian yang datang misalnya yang tadinya TNI Polri kan pensiun, mereka punya hak memilih. Atau misalnya yang saat ini terdaftar dalam DPT tapi anak-anak kita yang misalnya masuk TNI Polri terpilih, dia tidak punya hak pilih, kan seperti itu. Nah, itu harus diperbaharui. Yang paling berat itu memang data orang meninggal, ya kan? Karena orang meninggal kan tidak bisa kita prediksi, ya kan? Meninggal data sudah diperbaharui hari ini misalnya, besok ada yang meninggal sekian orang misalnya, harus diperbaharui lagi. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut juga diamanatkan di Undang-Undang 7 2017 itu adalah mengawasi PAW, proses penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Laut. Nah, 2 hal ini diamanatkan oleh undang-undang. Selain secara administrasi, kami tetap melakukan administrasi rutin di kantor seperti itu kan. Nah, rapat internal, evaluasi dan sebagainya, menyusun program dan perencanaan. Kan program kerja 2023 tentu sudah dibahas 2022 yang lalu kan seperti itu, termasuk penyusunan anggarannya. Jadi intinya kami itu Bawaslu Tanah Laut atau Bawaslu Kabupaten Kota itu tetap bekerja walaupun tidak ada pemilu seperti itu. Iya, ini perlu diketahui ya Pak. Iya, perlu diketahui oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Iya, karena ini juga menyangkut citra ya. Iya, citra. Citra kemudian juga pemahaman. Betul, pemahaman dan pembelajaran bagi masyarakat. Betul. Nah, masyarakat kan mengetahuinya Bawaslu Badan Pengawas Pemilu. Ketika bekerjanya ketika pemilu. Ketika pemilu. Nah, itu dia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Marsudi.
Bawaslu ternyata juga melakukan verifikasi turun ke lapangan ya Pak. Ke lapangan, ya. Lapangan dengan perjuangan yang cukup berat. Cukup berat, betul. Perjuangan yang cukup berat ya. Kita tahu persis kalau di lapangan nih kadang-kadang nama sebenarnya yang kita cari dengan nama panggilan itu berbeda. Nah, itu berbeda. Makanya kita nyari-nyari ini. Tahu nggak rumahnya Setiawan Juhri? Orang nggak tahu Pak ini, iya sealaman nggak tahu. Iya, betul. Nah, karena Iwan di kiaunya. Iya, betul. Atau biasanya siapa? Abah Siano. Atau Udin jarang. Iya. Nama sebenarnya misalnya Herudin. Iya. Nah, kita kan tanyanya Herudin sesuai data. Tapi di sana nama panggilan Udin. Ya seertian karena ada yang tahu kan seperti itu. Nah, itu tantangan berikutnya. Memang kami mengalami hal-hal seperti itu. Iya, tapi luar biasa ya dengan kondisi yang seperti itu ya. Bawaslu sudah dapat merealisasi program-program, rencana program di tahun 2022 ya dengan kategori baik, lancar dan maksimal begitu ya Pak ya. Betul. Baik, lancar dan maksimal. Nah, lalu boleh dijelaskan juga nih Pak bentuk-bentuk kerjasama kita dengan lintas sektor lainnya begitu. Kalau dengan Disduk Capil tadi jelas ya dengan DPT ya apa? Ya terkait dengan data-data kependudukan. Data kependudukan. Nah, selama ini juga Disduk Capil selalu respon terhadap persoalan-persoalan data pemilih. Misalnya ketika itu data link kah Pak kita Disduk Capil dengan Bawaslu? Jadi ya kok untuk kabupaten kota belum link, yang masih link itu kan nanti hanya Bawaslu RI dan nanti akan diturunkan ke kabupaten kota. Cuman selama ini kita melalui pertemuan saja. Penyelesaiannya melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU misalnya mengundang Bawaslu dan Disduk Capil maupun stakeholder terkait. Termasuk juga di kami. Cuman dalam artian ketika kami menemukan data dan menyampaikan ke Disduk Capil selalu respon cepat seperti itu. Artinya memang memahami bahwa ini memang tanggung jawab bersama. Karena data penting sekali data penting dalam kondisi pemilu. Betul. Satu suara sangat akan menentukan ya bagi partai politik. Itu sangat berharga. Iya, makanya data kita ini harus benar-benar kita pastikan. Kemudian juga SKPD, lembaga dan sektor-sektor lainnya yang memerlukan data ini harus satu suara begitu Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, ini juga yang sangat penting diperhatikan ya sehingga tidak ada kesimpang siuran nanti mengenai data ini. Kemudian dengan BPS juga ya Pak ya, harus klop kita ya. Betul. Jangan sampai nanti dari SKPD yang lain misalnya sekian ya dari perbedaan ada perbedaan. Nah, ini kan akan menimbulkan banyak rancuan. Nah, lalu Pak di tahun boleh saya tambahkan sedikit. Oke, silakan. Nah, terkait dengan soal data pemilih ini memang seolah-olah dari pemilu ke pemilu itu tidak pernah selesai. Dan ini yang menjadi awal mulanya protes dari peserta pemilu. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi waktu kami konsulnas kemarin tanggal 19 Desember, soal data ini harus valid dan akurat. Itu yang ditekankan oleh Pak Presiden kemarin. Jadi jangan sampai karena berawal dari data menimbulkan protes gugatan oleh peserta pemilu. Itu yang ditekankan oleh Pak Presiden kepada kami jajaran penyelenggara pemilu. Nah, itu yang penting perlu kami sampaikan. Iya, betul. Iya, itu harus dapat juga diketahui oleh masyarakat ya. Sehingga kita memang bekerja memang benar-benar ya kalau memang benar semuanya mungkin tidak ya Pak ya. Iya. Artinya kita mendekati kebenaran. Mendekati. Nah, lalu Pak dengan kondisi Bawaslu sekarang personilnya ada berapa nih Pak? Kalau komisioner itu kan ada 3 orang, kemudian staf teknis itu ada 10 orang. Nah, saat ini untuk struktural itu masih PLT, dijabat oleh Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain jabatan Kepala Sekretariat atau Korsek. Bendahara juga kami saat ini adalah PLT. Jadi yang namanya orang menangani 2 pekerjaan tentu kan tidak bisa maksimal. Dan kita memaklumi soal itu. Dan insya Allah 2023 ini Bawaslu Tanah Laut ini kan sudah satker seperti itu. Nah, kalau satker nanti bisa saja ada PNS struktural yang ditempatkan oleh Bawaslu RI, baik yang memegang jabatan maupun staf teknis itu kami akan lebih mudah ya Pak. Akan lebih mudah ya. Untuk sumber daya manusianya begitu untuk perangkat ya. Nah, lalu mengenai ini yang krusial mungkin ya Pak ya, orang-orang biasanya apa sih hambatannya? Pasti pendanaan ya Pak lah. Nah, ya ini bagaimana dengan Bawaslu sendiri Pak?
Ya kalau kami di Bawaslu Tanah Laut itu hal yang paling krusial itu adalah yang pertama soal SDM. Karena SDM kita sangat terbatas. Iya, karena seperti ini misalnya kita menangani 11 kecamatan ditangani oleh 10 orang staf teknis. Belum lagi dengan soal nanti perencanaan, soal yang membidangi keuangan. Karena pengawas ini kan harus ke lapangan. Kemudian mengerjakan hal-hal sifatnya administrasi. Kemudian kalau soal anggaran, ya soal anggaran alhamdulillah Bawaslu ini tidak ada kendala. Walaupun ya ada item-item yang memang tidak teranggarkan. Itu kami memaklumi karena kondisi kita belum satker. Ya kan yang namanya satkernya meinduk ke provinsi, ngarannya kita minta duit lawan abah, lawan mama, ya terserah abah yang memberikan seperti itu. Walaupun contoh misalnya nih kita misalnya program sosialisasi ini penting ke mahasiswa atau pemilih-pemula, tapi tidak ada anggarannya, maka tidak bisa kita laksanakan secara maksimal. Paling kita menyampaikan pada forum-forum tertentu, misalnya kami minta diundang sebagai narasumber ke sekolah atau ke kampus, ya termasuk di radio ini dalam rangka sosialisasi. Harapan kami ya masyarakat itu bisa mengetahui atau mendengar seperti itu. Oke, iya. Saya ke Pak Atori ya. Tadi disampaikan nih kita udah pindah kantor ya. Udah pindah kantor. Nah tentu dalam penanganan di Bawaslu mulai dari awal akan melaksanakan pemilu 5 tahun yang lalu begitu ya, data-data dan juga arsip-arsip surat menyurat kita ini akan di packing sedemikian rupa begitu ya. Nah bagaimana proses penanganan arsip-arsip, data pemilih dan lain sebagainya nih di sekretariat Bawaslu sendiri? Sebenarnya yang paling banyak itu terkait data keuangan ya, arsip-arsip keuangan. Karena resistensi ini kan ada jenjang waktunya nih, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Jadi untuk ini semuanya memang kita menyimpan arsip ya, karena kita definitif atau menjadi lembaga mandiri itu sejak 2018, Agustus 2018 kita resmi menjadi lembaga mandiri. Otomatis sejak tanggal itu 15 Agustus ya Pak, sampai hari ini data-data kita itu masih terarsipkan dengan baik. Tapi kan hari ini kan sudah mulai bergeser untuk digitalisasi arsip. Nah semuanya sudah berupaya dan dilakukan itu, semua arsip-arsip baik itu tentang pengawasan, baik itu tentang administrasi, semuanya itu sudah mulai digitalisasi ya. Jadi di-convert ke dalam bentuk-bentuk file atau PDF seperti itu. Jadi mengurangi ya. Mengurangi barisan file-file gitu. Apalagi kalau kita pindah-pindah kantor. Iya, nah dalam kondisi pindah-pindah kantor juga nih. Bagaimana kita mengamankan? Betul sekali. Iya, mengamankan arsip-arsip kita karena itu kan sangat penting nih ya. Apalagi meskipun nanti, arsip 5 tahun yang lalu tetap masih akan aman, dipakai. Iya, bagaimana? Apalagi misal nanti ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lah katakanlah, seperti kebakaran kah atau apakah. Ketika sudah diubah dalam bentuk digital mungkin lebih aman lah seperti itu. Ya, dapat dijamin lah keamanannya gitu ya. Iya. Meskipun juga tidak menutup kemungkinan juga di digital kan bisa hang juga gitu ya. Nah, cuma kita jadi memang perlu berlapis ini. Penyimpannya perlu berlapis, tidak hanya di cloud bisa seperti itu. Iya seperti itu. Kalau staf sekretariat berapa orang Mas Patori? Kalau teknis seperti yang tadi disampaikan sama Pak Marsudi itu ada 10. Teknis itu ada 10 yang membidangi 3 divisi plus 1 yang memang fokus untuk administrasi dan keuangan. Kemudian juga ada tenaga pendukung ya, mulai dari security, kemudian cleaning service maupun pramusaji seperti itu. Jadi total ada 13. Tapi sebenarnya kurang gitu kan. Dengan beban kerja yang cukup besar. Apalagi kalau mendekati gitu ya, mendekati tahun-tahun pemilihan tentu akan lebih tinggi intensitasnya. Iya, betul. Seperti itu. Banyak sekali ya. Oke, ini sudah pindah kantor sudah berapa lama? Per Desember. Oh, per Desember. Jadi berarti kurang belum 1 lebih bulan. Jalan 2 bulan. Jalan 2 bulan. Awal Desember berarti. Oke, berarti sudah bisa tenang di sana ya? Masih belum semua karena kantor cukup besar kan, dan sudah agak dipakai itu cukup lama gitu kan. Artinya butuh perawatan yang pelan-pelan seperti itu. Tapi setidaknya kita sudah bisa berkantor di sana dulu. Karena juga butuh anggaran cukup besar untuk merawat kantor sebesar itu seperti itu. Iya. Itu tadi yang saya bayangkan gitu kan, yang saya bayangkan bagaimana nih staf-staf sekretariat gitu menghandle ya. Karena tentu kalau komisioner kan
anggaplah misalnya kan mereka berbeda zona ya, berbeda zona, iya, berbeda zona tupoksi begitu. Ini kan pekerjaannya kawan-kawan di sekretariat begitu ya, untuk dapat ini sudah dibarii kantor, meminta tadi pindah handap bandar ya Pak ya. Nah, betul. Sudah dibarii kada kekaruan maharagu gitu loh anak bersihkan. Padahal di sisi lain juga kita terbatas ya karena dengan kondisi anggaran kita yang lebih diutamakan kita kepada penanganan COVID juga ya, penanganan pasca bencana yang masih belum selesai juga, jadi anggaran kita lebih ke sana ya aja. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan komitmen yang kuat dari kawan-kawan dari Bawaslu ya akan dapat menciptakan ya kondisi kantor tersebut dengan nyaman. Dengan nyaman. Tadinya sih kita pengen belang gitu. Iya, silakan nanti Bu, kami tunggu. Mungkin saya menambahkan terkait pengamanan data Pak ya Bu ya. Iya, pengamanan data kita itu terkait data pemilih dan lain-lain itu memang ada namanya aplikasi DMS. Ini pengamanan secara elektronik. Ya, DMS itu data manajemen sistem. Dan ini memang silvernya itu di sini dan link ke RI dan provinsi dan RI. Jadi itu terintegrasi seperti itu, itu terkait dengan data dan dokumen ya. Kemudian terkait dengan data dan dokumen khusus hukum, produk hukum ya yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI dan jajaran sampai ke bawah itu namanya JDHI, Jaringan Dokumentasi Hukum Indonesia. Ini memang semua lembaga kan memiliki ini. Ini memang terkoordinir dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian untuk pelaporan itu melalui aplikasi namanya SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa ini. Nah ini memang sekarang itu mudah saja bagi masyarakat yang melapor nantinya melalui aplikasi tersebut. Kemudian untuk pengamanan data baik elektronik maupun fisik kita ada juga namanya PPID. Nah, jadi diwajibkan juga sesuai peraturan Bawaslu terkait dengan PPID itu adalah bank datanya Bawaslu, baik fisik maupun elektroniknya seperti itu. Kita juga punya data PPID ya. Iya, PPID. Punya program juga ada satu data. Gitu. Betul. Nah, data ini penting sekali ya, data itu penting sekali karena biasanya yang menjadi permasalahannya Pak ya adalah di data-data ini. Di data, betul. Ini. Dan itu dari kemarin memang tidak selesai. Selalu ada, cuman kita bisa meminimalisir ya. Betul. Meminimalisir. Nah, oke. Baik, lalu Pak di 2022 dengan pencapaian kerja ya, program-program kegiatan yang sudah baik dan lancar, mungkin selain dari anggaran tentu ya. Iya, ada mungkin hambatan-hambatan krusial, hambatan-hambatan yang cukup berarti yang mungkin dapat kita rembukan untuk kedepannya begitu agar nanti di pelaksanaan pemilu di 2024 ini kita dapat memperbaiki ya permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, hambatan yang artinya kan gini, secara teori perencanaan artinya apa yang tidak maksimal atau gagal dilaksanakan pada perencanaan sebelumnya itu kan harus menjadi pelajaran pada perencanaan berikutnya dalam hal ini tahun 2023. Maka berkaca dari itu, maka ke depan untuk 2023 Bawaslu Tanah Laut itu berusaha secara maksimal untuk melaksanakan kerja-kerja pengawasan pada tahapan pemilu serentak 2024 yang akan datang. Nah, yang perlu kami sampaikan saat ini adalah pengawasan yang untuk ini nanti berlanjut sampai 2023. Dua hal kalau di divisi HP2H ini yang menjadi tugas pokok kami adalah pengawasan DPT tadi. Yang kedua saat ini pencalonan DPD ya. Saat ini sudah memasuki tahapan verifikasi administrasi. Dan pendaftaran berarti sudah selesai ya Pak ya? Sudah ditutup ya pendaftarannya? Sudah ditutup, itu untuk pendaftaran habis itu kan verifikasi administrasi, kemudian nanti sub tahapannya adalah verifikasi faktual. Oke, baik, kita di suara pendengar dulu Pak. Halo suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bapak. Dengan siapa di mana? Dengan HBI. Oke, rekan HBI ya di Lehari ya. Silahkan rekan HBI. Gini Bu, ulun mau bertanya. Ulun dengar di KPU ada penerimaan
Penerimaan. Itu seleksi penerimaan, Bu. Iya, oke. Yang PPS, PPK ya Pak ya? PPK sudah dilantik saat ini PPS ya, PPK sudah dilantik PPS. Terus yang Ulu mau tanyakan itu kriteria yang diterima itu yang di mana ya, Bu? Oke. Apakah itu dijadikan pegawai tetap atau gimana? Iya. Oke. Terus itu jumlah yang diterima itu seberapa banyak yang dicari itu, Bu? Oke, ya. Kemudian untuk yang sudah jadi pegawai itu apa boleh lagi merangkap sebagai tugas KPO? Oke. Kiranya itu aja yang ditanyakan, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan HBI di Plehari. Iya. Ada beberapa tadi Pak yang perlu kita berikan penjelasan. Ini mungkin juga nih mewakili ya banyak orang-orang juga di luar sana nih yang sebenarnya ini bukan KPU Pak ya, tapi sebenarnya di Bawaslu ini, namun mungkin ada Bapak tahu ya. Iya betul. Iya, sebenarnya yang berwenang menjawab itu adalah KPU sebenarnya, karena ini jajaran dari di bawah oleh KPU. Kalau jajaran kami itu secara hierarkis adalah setelah Bawaslu Kabupaten Kota itu Panwaslu Kecamatan, kemudian pengawas pemilu desa kelurahan dan pengawas TPS. Itu di setiap TPS. Nah, sebelum saya menjawab itu saya perlu jelaskan dulu. Nah, saat ini memang di Bawaslu Kabupaten Kota sedang juga rekrut tapi saya belum dibuka secara resmi, baru sosialisasi penerimaan pengawas pemilu desa kelurahan nantinya PPKD ya atau PKD. Kemudian 1 bulan sebelum hari H nanti itu penerimaan pengawas pemilu TPS seperti itu. Nah, untuk yang ditanyakan oleh Pak HDI tadi ya, itu memang betul saat ini kemarin hari Sabtu sudah dilaksanakan tes tertulis untuk penerimaan PPS. Nah, PPS ini nanti yang bertugas di desa ya. Di desa jumlahnya itu ada 5 orang, mungkin 7 sama sekretariatnya. 5 orang, 1 kecamatannya? Satu desa. 5 orang 1 desa. Dan ini bukan pegawai tetap sebenarnya. Dia adalah sifatnya ad hoc. Nanti setelah tahapan pemilu itu selesai dia bubar. Iya. Nah, kira-kira berapa lama Pak? Itu nanti sampai biasanya dengan nanti hari H itu kan bulan November. Bulan Februari 2024. Nah, setelah selesai itu maka dia akan bubar seperti itu. Di bulan Februari seperti itu. Ad hoc. Ya, ad hoc. Memang ada kriteria dan syarat-syarat tertentu di situ yang memang juknisnya sebenarnya ada di KPU. Jadi misalnya salah satunya juga sama dengan Bawaslu, anggota partai politik itu tidak bisa mendaftar, kepala desa ya kan. Kenapa misalnya ke partai politik itu tidak boleh mendaftar karena dia kan jadi jeruk makan jeruk seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kepala desa. Kalau kepala desa yang jadi KPPS misalnya atau jadi pengawas desa, dia kan punya masa. Nanti dia bisa mengarahkan kepada salah satu calon, kan berbahaya itu. Karena dia punya kekuasaan. Dia punya kekuasaan. Seperti itu. Di wilayahnya kan, betul. Nah, itu berbahayanya. Makanya tadi disampaikan kalau yang sudah menjadi pegawai itu mungkin tidak bisa ya. Kalau PNS sebenarnya untuk yang ad hoc ini tidak ada larangan, asal dapat izin dari atasan. Misalnya pegawai di kecamatan kah, misalnya di kelurahan kah, itu boleh saja, tidak ada larangan, tetapi harus ada izin atasan. Karena kenapa perlu izin atasan? Karena dia akan bekerja di 2 pekerjaan seperti itu. Jangan khawatir misalnya dia ikut di penyelenggara pemilu mengorbankan tugas utamanya, kan khawatirannya seperti itu. Iya, betul. Tapi ini sebenarnya kewenangannya KPU ya Pak ya? Iya, KPU. Yang membentuknya KPU. Iya. Rekan HBI mungkin kalau misalnya masih perlu penjelasan yang lebih rinci mungkin bisa ke KPU KPU ditanyakan atau mungkin di link KPU kemarin kita ada ya di link KPU. Cuman secara garis besar tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Marsudi. Dan Bawaslu mengawasi juga proses itu. Tugas Bawaslu adalah mengawasi proses rekrut itu, begitu ya. Apakah ada permainan, apakah ada penyelewengan persyaratan, ya Pak ya. Nah, contoh misalnya pada saat tes tertulis, kenapa kita awasi? Jangan-jangan misalnya yang dinyatakan lulus administrasi adalah si A, tapi yang mengikuti tertulis misalnya si B dengan sistem joki misalnya. Nah, itu harus kita pastikan seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jelas ya rekan HBI. Oke, saat ini sedang sudah ditutup pendaftaran PPS ya, sedang dilaksanakan proses tesnya ya Pak ya. Tes tertulisnya. Nah, seperti itu. Oke, kalau PPK sudah dilantik kemarin. PPK sudah dilantik sudah mulai bekerja per TMT Januari ini kan.
Iya. Betul, PPK yang kecamatan ya. Yang kecamatan itu 5 orang juga itu. 5 orang satu kecamatan ya. Iya, satu kecamatan. Mereka lebih banyak, kalau Bawaslu cuma 3 kan seperti itu. Iya, iya. Oke. Ya, baik, kami masih menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Nah, sekarang kita ke 2023 nih Pak. Nah, perencanaan kita di 2023 nih apa saja untuk mencapai ke tahun politik kita di 2024. Apa nih yang sudah oke? Ada suara pendengar kembali. Suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Armah, apa kabar? Alhamdulillah, kayak Bunda juga sama bapak-bapak Maksuwan selalu setia, semangat. Oke, iya, alhamdulillah. Oke, silahkan Bu Armah. Ini Bunda yang sudah jadi tahun-tahun yang sudah beberapa lalu tuh kan udah pokoknya jadinya TPS terus lah itu. Kalau sudah jadi itu kan nggak pakai daftar-daftar satu persatu lagi kan? Enggak lagi daftar-daftar, sudah cukup ketuanya aja gitu kah? Oh, TPS tuh ya, TPS ya. TPS. Tiap tahun sudah TPS terus itu kan, tahun ini kan sudah TPS, tapi kan pemilunya serentak nih ya. Jadi kan nggak lagi daftar-daftar TPS untuk usus bisa ketuanya aja gitu ya. Bisa aja kah begitu? Ya, apakah ya? Bisa aja kan ketuanya aja gitu loh. Oke, iya. Ya masalah itu aja Bunda. Jadi nggak cukup mendaftar lagi. Ketuanya aja. Berkasnya sudah ada juga ya. Sudah ada beberapa kali beberapa pemilu gitu kan. Mungkin biar nih langganannya nih. Iya Mas Iwan. Oke, Bu Armah, ya terima kasih sudah bergabung. Ya sama-sama. Salam sehat semuanya ya. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkaitan juga dengan PPS ini ada juga kemarin Pak pertanyaan pertanyaan juga. Karena masyarakat kita kan rada-rada tipis membedakan antara KPU dengan Bawaslu gitu. Nah, jadi kalau masalahnya pemilu nih siapa aja Bawaslu kan KPU kan ada. Iya, nah itu. Tapi tetap kita harus memberikan penjelasan ya Pak ya kepada masyarakat. Nah, ini mengenai PPS. Nah, PPS ini kan tahun yang lalu gitu kan sudah ada rekrut gitu kan waktu kita pemilu yang lalu. Nah, kemudian ada yang ditemukan PPS kita ini beberapa kali gitu kan berulang-ulang gitu kan. Nah, berulang-ulang. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat. Apakah memang mereka itu setelah direkrut begitu kan kemudian habis masa kerjanya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada mereka itu diutamakan atau bagaimana begitu. Nah, prioritas, itu Pak. Iya. Baik, sebelum menjawab itu saya ralat ya, tadi ada kesalahan penyampaian. Yang pertama soal PPS itu di setiap desa itu 3 untuk komisionernya. Jadi dengan sekretariat itu 5. Jadi jumlahnya 3 saja setiap desa, 5 dengan sekretariat seperti itu. Nah, pertanyaan Bu Armah ini memang sangat menarik ya. Memang setiap kali selesai pemilu kan PPS atau istilah bahasa undang-undangnya itu jajaran ad hoc ya, itu kan bubar. Jadi yang namanya ad hoc itu mulai kecamatan, desa sampai TPS itu kan kayak panitia orang berkawinan. Selesai acara kan bubar. Mau berkawinan lagi adiknya misalnya, itu harus dibentuk lagi panitia, rapat lagi seperti itu kan. Nah, logikanya seperti itu. Nah, memang undang-undang itu mengatur harus seleksi lagi, Bu. Jadi tidak ada namanya otomatis seperti itu. Jangan pun yang di tingkat ad hoc, yang kami di kabupaten mulai RI, provinsi dan kabupaten kota pun tetap seleksi seperti itu. Nah, ini untuk apa? Secara sosiologis undang-undang itu memberikan kesempatan kepada masyarakat yang baru. Jadi silakan untuk bersaing kembali dengan yang misalnya incumbent untuk menjadi penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi, kabupaten kota maupun ad hoc seperti itu. Jadi karena undang-undangnya mengatur seperti itu, maka harus diadakan seleksi. Tidak bisa otomatis seperti itu kan. Nah, itu. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi agar masyarakat kita juga tahu. Nah, ketika ada pendaftaran itu kan seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan itu artinya berhak ya. Nah, dan punya kesempatan yang sama. Andai pun si PPS lama itu lulus begitu ya. Nah, itu mungkin karena memang
sudah sewajarnya dia lulus, dia mengikuti tahapan-tahapan gitu ya. Artinya tidak ada arus utama. Tidak ada. Apalagi sekarang ini kan, kalau dulu kan secara manual dengan kertas mendaftar syarat. Sekarang ini 2 jalur. Satu jalur aplikasi ya. Kalau KPU itu misalnya ada Siakba itu kan aplikasinya. Kalau kami kemarin itu untuk Panwascam jalur pendaftaran memang secara bisa dikirimkan lewat email seperti itu kan. Bisa datang langsung. Nah, itu kan dalam rangka mempermudah masyarakat yang jauh seperti itu. Iya, seperti itu ya. Iya. Nah, jadi ini agar kita dapat memberikan pemahaman juga kepada masyarakat. Oke, kita berlanjut Pak ke 2023 nih, rencana real kita nih untuk melangkah ke tahun politik kita di 2024. Apa nih yang sudah disiap-siapkan? Ya, kalau Bawaslu itu merencana kerjanya adalah mengikuti tahapan. Jadi tahapan pemilu yang disusun oleh KPU berdasarkan PKPU itu, maka itulah kerja tahun 2023 yang akan datang, yang diawasi oleh Bawaslu seperti itu. Nah, jadi kalau tahapannya saat ini misalnya masuki tahapan pengawasan pencalonan anggota DPD perseorangan, nanti DPT. Kemudian nanti juga pencalonan calon anggota DPR RI, DPR di provinsi dan kabupaten kota. Nah, itu kan itulah program-program tahun 2023. Termasuk nanti kalau pencalonan presiden kan adanya di RI, tidak ada di kabupaten kota seperti itu. Iya. Nah, dalam hal ini lagi rame-ramenya kita pencalonan ya. Pendaftaran kemarin ya diawali dengan pendaftaran, kemudian seleksi. Nah, kemudian saat ini sudah memasuki masih proses verifikasi ya Pak? Ya, verifikasi administrasi untuk calon anggota DPD yang sampai dengan nanti tanggal 12 Januari, nanti masuk juga pada tahapan berikutnya itu ada perbaikan juga nantinya. Iya. Nah, itu. Anggota DPD ya? Ya, anggota DPD. Ya, kalau memang, untuk pencalonan anggota DPRD sendiri sudah selesai ya? Belum. Setelah ini begitu? Setelah ini. Iya. Nah, perlu dijelaskan nih Pak tahapan-tahapannya nih yang pendaftaran anggota-anggota ini. Ya, kalau pendaftaran calon anggota DPD itu kan ada di PKPU 10 ya tahun 2022. Di situ secara jelas tahapannya disebutkan. Tetapi untuk pendaftaran calon DPD ini kan adanya di provinsi, di KPU provinsi dan Bawaslu provinsi untuk mengawasi pendaftarannya. Bagian kabupaten kota adalah pada bagian administrasinya. Jadi KPU itu kabupaten kota memverifikasi administrasinya, kebenarannya, keakuratannya, dan Bawaslu di situ mengawasi. Nah, itu sub tahapannya juga nanti pada verifikasi faktual ke lapangan. Bujurkah pian ini mendukung calon si A misalnya, calon si B. Nah, kalau jersidin kada mendukung, nah itu kan nanti yang menjadi temuan atau menjadi ranahnya pengawasan Bawaslu seperti itu. Nah, untuk calon dipilih itu kemudian masa perbaikan penyerahan dukungan minimal pemilih kan ada tuh 2000 kan. Dan saat ini yang mendaftar itu ada 13 orang untuk calon DPD Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, seperti itu. Dan untuk yang melampirkan data dukung di wilayah Kabupaten Talaut itu ada 11. Ya, suara pendengar, selamat pagi. Pagi Bu Nuli. Oh, selamat pagi. Aduh, lama sekali suaranya tidak terdengar Pak Haryanto. Apa kabar? Tahun baru Pak? Ya, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Iya, kemana aja nih kada kedengaran? Ini ada aja Bu. Izin bertanya Bu. Oke, silahkan Pak. Nggih, terkait Bawaslu kan itu mensosialisasikan penerimaan PKD. Nah, itu kira-kira persyaratannya apa saja, kemudian kapan dimulai itu Bu? Itu saja Bu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Haryanto. Ini tentang PKD Pak. Iya. Silakan Pak. Iya. Baik Pak Haryanto, terima kasih atas pertanyaannya. Memang saat ini masuk tahapan sosialisasi untuk penerimaan calon pengawas pemilu desa kelurahan. Nah, secara sampai hari ini memang juknisnya secara resmi belum keluar. Jadi kami itu masih menunggu juga Bawaslu Kabupaten Kota beserta Panwascam. Nah, kalau sudah secara resmi juknisnya keluar, maka tentu saja kami akan mengumumkan melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sampai ke media sosial Panwaslu Kecamatan. Termasuk kami memasang pengumuman yang secara manual ya
di depan kantor-kantor Panwaslu kecamatan. Mungkin saja nanti juga kita akan menyampaikan sosialisasi tersebut di radio ini seperti itu. Untuk mempermudah seperti itu. Untuk lebih menyebarluaskan ya Pak ya, kita berupaya dari berbagai media begitu. Betul. Berbagai media agar ini dapat diketahui dan dapat dipergunakan oleh masyarakat kita, khususnya yang berkaitan dengan kriteria yang diharapkan. Nah, kalau di tahun ini pengalaman di kemarin-kemarin gitu Pak, ini sekitarannya nih supaya nyaman nih kawan-kawan mengambil ancang-ancang nih Pak, sekitarannya syarat itu ya. Untuk syarat yang diamanatkan undang-undang itu adalah umur 25 tahun itu pada hari pendaftar. Kemudian sekarang ada 21 karena ada di Perpu usulan Bawaslu RI itu disetujui. Jadi agak mudah sekarang. Umurnya cuma 21 tahun. Itu maksimal atau minimal usia? Usia minimal. Artinya maksimalnya ada batasan atau tidak? Kalau maksimal tidak ada batasan. Ya, berarti buat kita bisa. Iya, buat yang udah pensiun itu para pensiunan bisa untuk mengabdikan diri kembali di ranah itu sebetulnya. Kemudian untuk pendidikan tetap ya 25 tahun. Ya, kalau dulu kan agak berat 25 tahun itu mencari orang susah di kampung kan. Tapi sekarang berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2022 itu menjadi 21 tahun. Pendidikan itu minimal SMA sederajat. Dan yang pastinya tentu tidak menjadi pengurus partai politik. Kalaupun sudah pernah menjadi itu harus 5 tahun ke belakang seperti itu. Itu syarat utama biasanya saklak. Saklak ya. Iya. Masa kerjanya berapa lama Pak? Masa kerja itu sampai dengan tahapan berakhir. Biasanya berapa bulan? Sekarang panjang. Ya, nah, tahapan pemilu itu kan nanti serentak Februari. Bersambung ya. Bersambung ke pilkada. Pilkadanya November. Jadi 1,5 tahun lebih itu kayaknya. Iya kan, karena November kan. Dan biasanya setelah tahapan berakhir itu 1 bulan. Berarti Desember 2024 itu baru selesai. Ya kan mulai sekarang nanti Februari kan. Berarti kan hampir 2 tahun seperti itu. Iya. Masa kerjanya. Oke. Iya. Seperti itu Pak Arianto, daftar kah? Ayo kita rame-rame daftar. Bisa jadi itu. Iya, bisa jadi itu. Oke, seperti itu ya Pak Arianto. Syarat-syarat umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Marsudi. Usia ada perbedaan ya dengan yang tahun-tahun yang lalu ya. Kalau di tahun yang lalu itu 25, nah sekarang 21. Jadi para pemuda-pemuda kita ya Pak ya. Lulusan-lulusannya baru lulus, yang masih segar-segar gitu ya. Nah, itu bisa mendaftar bergabung. Dan jangan sampai nanti kami mendengar informasi bahwa ada warga masyarakat yang ingin mendaftar dengan alasan tidak tahu informasi. Nah, itu dia tadi yang ingin saya sampaikan. Makanya kita harus melaksanakan sosialisasi ini dari segala media betul. Agar lebih banyak orang yang tahu, agar lebih banyak masyarakat kita juga yang bisa mempergunakan. Ya, mempergunakan. Jangan sampai nanti jarbuhan KPU itu begemetannya aja. Bawaslu atau ada kesan tertutup. Padahal kalau kami kan terbuka untuk umum. Dan pendaftaran itu tidak dipungut biaya Rp1 pun, alias gratis. Iya. Nah, mendaftarnya berarti ke Panwaslu kecamatan masing-masing. Seperti itu ya. Jelas ya Pak Har dan juga dan saat ini kan Panwaslu kecamatan sudah ada kantornya di setiap kecamatan, sudah ada pelangnya seperti itu. Jadi mudah bagi masyarakat. Iya. Nah, jadi mudah bagi masyarakat ya. Jadi para pendengar dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya untuk merealisasikan hak mereka. Ya. Nah, hak mereka sebagai orang-orang yang memang berhak untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Ya, kami berharap para putra-putri terbaik tanah laut ini kan bisa berpartisipasi. Betul sekali. Yang anak-anak muda sekarang ini kan, karena sekarang ini saatnya yang muda yang muda yang berkarya, yang berpartisipasi. Nah, nanti kalau saya sebut berkarya kan identik dengan salah satu partai seperti itu. Sama kalau memilih, pilihlah sesuai dengan keinginan, jangan hati nurani ya. Nanti kepedean ya kan. Saya disebut gitu kan. Sampai ke situ Ibu ya. Iya, itulah orang-orang Bawaslu harus peka ya. Jadi harus menjaga juga ya kosakata. Bahkan sekarang kalau kami berbicara tidak boleh menggunakan simbol. Nanti kalau sudah nomor urut itu ditetapkan. Betul sekali, bekas sekali. Nah, jangan-jangan nanti orang Bawaslu berpihak kemana gitu ya, dianggap berpihak dengan kata-kata yang dikeluarkan. Padahal tidak sengaja karena itu bahasa umum misalnya kan.
Terkait ini Pak, sedikit ya. Mungkin ada info terkini Mbak terkait ada apa ya melakukan terobosan ya dari Bawaslu melakukan terobosan secara progresif dalam konteks penanganan pemilu dalam mungkin ya regulasi tindakan pelaporan pelanggaran. Kan masyarakat tahunya bahwa Bawaslu ini adalah mengawasi yang laporan-laporan. Jadi apakah ada info terkini dari Bawaslu RI mungkin terkait terobosan hukum secara progresif dalam konteks penegakan hukum lah? Ya, terobosannya dalam hal penerima laporan, masyarakat itu kan tidak perlu lagi datang ke kantor Panwas Bawaslu terdekat, tetapi melalui aplikasi tadi itu, melalui aplikasi itu sebenarnya mempermudah bagi kami dan Bawaslu masyarakat tidak perlu melapor, cukup memberikan informasi awal saja. Tentu akan kita tindak lanjuti. Jadi jangan dibayangkan masyarakat tuh harus lapor, tidak. Sampaikan informasi awal berupa bukti-buktinya, alat buktinya. Nanti kita akan melakukan penelusuran ke lapangan seperti itu. Tapi catatannya jangan menyampaikan informasi yang hoax seperti itu kan. Jadi memang harus benar-benar kejadian itu disampaikan informasinya kepada pengawas pemilu baik melalui aplikasi maupun ke Panwascam terdekat atau ke Bawaslu Kabupaten Kota juga bisa. Itu terobosan-terobosan yang kami lakukan. Kemudian untuk terobosan juga sebenarnya Bawaslu ini adalah melakukan programnya pencegahan. Jadi pencegahan itu kan kita memberikan sosialisasi himbauan karena gini, kami berkeyakinan bahwa pada prinsipnya peserta pemilu itu ingin melanggar. Tapi karena mereka tidak tahu, oke lah misalnya calonnya tahu, tapi kan timnya belum tentu tahu kan seperti itu. Nah maka kita lakukan himbauan, sosialisasi agar ketika kita melakukan penindakan itu tidak disalahkan. Bawaslu kadang melakukan sosialisasi. Nah memang tindakan pencegahan itu tidak populer. Yang populer itu kan misalnya kita menangani pelanggaran menangkap misalnya money politik, dugaan money politik itu populer. Atau misalnya peletakan baleho yang tidak pada tempatnya. Administrasi kan misalnya pemasangan nanti baleho, spanduk dan sebagainya yang tidak pada tempatnya itu tetap ditertibkan oleh Bawaslu. Itu kan heboh. Beritanya kemana-mana nanti. Yang pemilik juga protes seperti itu kan. Itu. Regulasi penanganan tindak pidananya Pak? Ya jelas ada perbawaslunya kan diperbaharui juga. Tentu ke depan itu kan langkah preventif dengan pencegahan itu dulu diutamakan. Tetapi kalau peserta pemilu itu melanggar mau tidak mau kan harus ditindak. Nah saat ini juga yang sudah dilakukan oleh Bawaslu RI adalah ini kan sudah penetapan partai politik, ya kan. Tetapi partai politik tidak boleh berkampanye selama belum dimulai masa kampanye. Karena untuk pemilu ke depan itu masa kampanye hanya 75 hari. Beda dengan sebelumnya kan yang 6 bulan ya. Itu kan panjang sekali. Peserta juga jenuh seperti itu kan. Kami juga mengawasi kewalahan seperti itu kan. Tapi sekarang agak singkat dengan 75 hari. Tetapi setelah ditetapkan ini itu sudah ada kesepakatan bersama di tingkat pusat. Jangan dulu kalau bahasa KPU itu tidak boleh melakukan kampanye sebelum ditetapkan kampanye. Hanya boleh melakukan sosialisasi saja. Nah, sosialisasi dengan memasang misalnya tanda bendera partai di kantor-kantornya seperti itu. Tapi tidak boleh mengatakan sebagai calon. Ya baik calon presiden misalnya, dia tidak boleh mengaku aku calon seperti itu kan. Tidak boleh. Ya kan yang boleh itu hanya sosialisasi partai politik saja. Atau juga mengaku calon-calon anggota DPR RI di provinsi kabupaten kota. Kalau DPD kan sudah pendaftaran ini kan. Belum ditetapkan juga sebagai calon. Tapi tidak boleh bahasanya itu adalah melakukan sosialisasi ke masyarakat. Memastikan bahwa dia calon. Nah, itu yang tidak boleh. Rambu-rambunya di situ. Iya. Kita khawatirnya nih ada kalau istilahnya tuh bergerilya berdahulu. Bergerilya berdahulu itu kan boleh. Nah, ini karena kan bagi masyarakat yang daftar di DPD, di anggota bacalon DPRD juga ya legislatif, itu kan cukup banyak ya Pak ya, cukup banyak. Nah, lalu dalam rangka mengawasi terhadap pelanggaran-pelanggaran dari bacalon ini, ya bacalon ini bagaimana sistemnya dari Bawaslu sendiri?
Ya, tentu saja kami yang pertama itu kan melakukan sosialisasi dulu, atau pencegahan itu kan lewat surat himbauan ya. Kemudian kita mengawasi secara langsung itu di lapangan dengan melibatkan mulai kabupaten kota, panwaslu kecamatan. Nanti kalau pengawas desa sudah terbentuk, tentu melibatkan pengawas desa ya kan. Kalau ada misalnya kegiatan-kegiatan yang berbau kampanye saat ini, sebelum dimulai kampanye maka masyarakat itu bisa menyampaikan informasi awal atau laporan kepada Bawaslu atau Panwas terdekat seperti itu. Iya. Nah itu. Iya. Nah ini juga perlu diperhatikan oleh masyarakat kita begitu ya, karena Bawaslu tentu tidak mampu untuk setiap saat berada di lapangan gitu ya. Di samping personil mereka terbatas ya, tahapan-tahapan yang harus mereka kerjakan juga cukup banyak. Nah jadi diharapkan ya warga masyarakat kita nih agar juga peka. Agar juga peka terhadap apa-apa yang terjadi di lingkungan kita, karena nih 2023 ini sudah mulai seru ya Pak ya. Iya, sudah mulai kelihatan seru. Sudah mulai seru ini, sudah ada gerakan-gerakan begitu ya, ada apa. Nah, jangan sampai nanti masyarakat kita juga malah mendukung malah mendukung dengan kegiatan-kegiatan yang ternyata menyimpang dari aturan begitu ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan juga. Kita juga berharap mudah-mudahan masyarakat kita memang benar-benar menjadi masyarakat yang cerdas ya Pak dalam memilih, dalam mengawasi, ikutlah mengawasi begitu ya. Ikut mengawasi, berpartisipasi. Jadi ikut mengawasi tugas-tugas Bawaslu ya, tapi kada dihonor Pak ya. Iya. Betul. Pengawas sukarela. Pengawas Iya. sukarela. Karena bagaimanapun juga ya partisipasi dari masyarakat itu sangat-sangat diperlukan. Seperti itu ya. Iya, betul sekali. Oke, dan mereka juga berhak menolak misalnya ada calon-calon yang sudah memulai mau ada gerakan-gerakan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya masyarakat itu memilih karena diiming-imingi atau dikasih sesuatu. Tetapi lihatlah visi misi calon itu, apakah bagaimana visi misinya itu yang dilihat oleh masyarakat, bagaimana perjuangannya terhadap kepentingan masyarakat. Nah, itu yang dilihat. Jangan melihat karena pemberian yang misalnya 50.000 atau 20.000, tapi di daerah kita tidak ada pembangunan, kan sangat rugi itu. Hitung aja 5 tahun ke depan kan seperti itu. Lihat figurnya juga. Lihat figurnya ya kan. Iya, yang penting visi misi, kemudian figurnya ya. Jadi jangan sampai kalau iming-iming mungkin nomor berapa gitu. Nomor berapa ya. Kita berharap masyarakat kita memang benar-benar cerdas Pak. Jadi sudah dapat mengesampingkan ya hal-hal seperti itu begitu, sehingga kita benar-benar dapat menemukan calon-calon wakil kita baik di DPD, di legislatif, itu benar-benar orang-orang yang memang punya komitmen yang kuat ya untuk memperjuangkan nasib rakyat. Gitu ya. Komitmen, kemudian kapasitas kepada kapasitasnya memperjuangkan kepentingan daerah lah tentu saja kan. Iya seperti atau itu. Dalam konteks nasional kepentingan bangsa dan negara seperti itu. Oke, ya seperti itu ya. Nah, kita ke 2023 nih Pak. Kita belum sampai ke 2023 rencana-rencana program yang nanti akan dilaksanakan di dalam 2023 ya, dalam hal berkaitan dengan pengawasan ini ada yang memasuki di 2024. Apa nih Pak yang mungkin yang lebih spesifik mungkin? Iya, lebih spesifiknya itu salah satunya nanti kami akan melakukan sosialisasi ke pemilih pemula SMA maupun kampus dalam hal sosialisasi pemilu partisipatif ya, pemilihan partisipatif dalam arti mensosialisasikan bahwa mereka itu penting untuk memilih, untuk berpartisipasi aktif untuk memilih, dan tentu saja kita kasih rambu-rambu agar mereka tidak salah dalam hal memilih. Betul. Karena pemilih pemula ini adalah rebutan sebenarnya, rebutan bagi para calon-calon. Itu yang pertama. Kemudian kita melakukan sosialisasi juga nanti semua tahapan dan program itu di media cetak dan elektronik. Salah satunya adalah di Radio Tuntung Pandang. Ya mungkin kita akan menjadi langganan ya nantinya untuk talkshow di radio ini seperti itu kan. Jadi penting untuk kita membagi-bagi tahapan-tahapannya ya Pak ya, untuk
agar pengawasan benar-benar dapat dilakukan ya, sehingga pada pemilu 2024 nanti memang benar-benar menghasilkan calon-calon ya, yang calon-calon yang emang dibutuhkan lah oleh masyarakat gitu ya. Kemudian saat ini juga program 2023 yang sudah jalan itu selain DPT tadi pencalonan DPD, penataan dapil juga ini sudah mulai. Jadi penataan daerah pemilihan yang dilakukan oleh KPU itu program 2023 yang sudah berjalan. Jadi kalau Januari langsung udah start 3 program situ. Belum nanti nyambung yang lain-lainnya termasuk pencalonan anggota DPRD provinsi, di kabupaten kota itu nanti lanjut seperti itu. Oke, Pak Tori, data-data para calon kita ini ya, ini mungkin yang ada calon beberapa kali kan ya, calon beberapa kali begitu. Nah, lalu sinkronisasi data yang lama dengan data yang baru itu prosesnya di Bawaslu sendiri bagaimana? Untuk pencalonan apa nih? DPD? Iya. Kalau DPD pencalonan ada di provinsi. Jadi untuk Bawaslu atau KPU kabupaten kota itu hanya untuk melakukan verifikasi administrasi dukungan. Nah, ini kan calon persorangan kan. Kalau untuk calon dari partai kan tinggal menunggu waktu nih. Karena partainya sudah ditetapkan. Iya, betul. Ini yang calon persorangan. Jadi untuk tugas di level kabupaten, penyelenggara kabupaten kota itu hanya memastikan dukungan itu sesuai. Kan minimal untuk calon DPD itu dukungannya minimal 2.000. Untuk se-Kalimantan Selatan. Nah, untuk di Tanah Laut itu total sebaran dari 13 calon DPD itu ada sekitar 2008. Berarti satu kabupaten itu berhak cuma satu ya? Mencalonkan begitu ya? Enggak, bebas Bu. Bebas. Oh, bebas. Ya kan, dia kan tidak ada target begitu ya, Pak? Tidak ada kuota begitu ya, tidak? Kota per provinsi itu kan 4. Setiap provinsi kan 4. Yang terpilih kotanya. Yang nanti akan jadi. Yang nanti akan jadi untuk DPD, ya kan? Nah, sekarang ini yang mendaftar itu ada 13 orang. Memang lebih sedikit daripada pemilu 2019. Ya kan? Iya, kalau misalnya kita bagi rata-rata berarti kan satu kabupaten kota kan cuma satu, iya, kan ya? Kalau dibagi rata-rata seperti itu. Tanah Laut sendiri berapa Pak ngirimnya? Basis dukungan itu kan masing-masing. Dukungan KTP ya masing-masing si calon itu dia maunya basisnya di mana seperti itu kan. Nah, makanya kalau ke data dukung itu dari 13 itu yang ada data dukungnya di Kabupaten Tanah Laut atau ada 11 calon dengan jumlah data dukung adalah 2008 seperti itu. Oh, gitu. Iya. Oke. Jadi tidak ada kuota. Pernah nggak Pak terjadi selama ini mungkin DPD ini yang terpilih itu dari kabupaten kita? Belum ada. Dari data yang ada tuh belum ada ya. Orang Banjarmasin ya, orang mana kan? Orang Martapura, orang Hulu Sungai ada seperti itu kan. Kalau mungkin boleh ini mungkin sebagai inspirasi bagi kawan-kawan nih, apa sih yang menyebabkan begitu sehingga kita tidak bisa masuk ke ranah itu? Apakah memang masyarakat kita ini membayangkan bahwa itu begitu sulit atau bagaimana begitu? Iya, kalau dari segi syarat kan menurut saya itu cukup sulit juga karena mengumpulkan KTP kan minimal 2.000 itu. Kemudian orang hebat kan banyak juga di Tanah Laut. Wilayahnya kan se-Kalsel itu ada 13 kabupaten kota seperti itu. Nah, saya tidak tahu juga apa yang menjadi kenapa orang tokoh-tokoh Tanah Laut yang tidak mau menjadi calon anggota DPD ya. Bahkan hari ini yang dulunya anggota DPR RI atau dari partai, kebanyakan dari partai itu bisa nyalon DPD. Kan seperti itu kan. Karena apa? Katanya tidak banyak tuntutan kalau calon DPD itu kan. Kalau dari partai kan banyak tuntutan seperti itu kan. Nah, itu informasi yang saya terima. Kita berharap juga gitu ya. Ada kita tahu buat Tanah Laut ini banyak sekali orang-orang hebat betul. Ya. Nah, jadi ini tidak sinkronnya di mana gitu sehingga kita tidak pernah muncul ya. Nah, kan kita bangga juga nih kalau misalnya ada di sana orang Tanah Laut gitu kan asalnya. Nah, betul. Iya. Jadi kita juga berharap ya demikian. Baik, sepertinya waktu kebersamaan kita kalau bincang-bincang soal ini Pak, ini rasanya kita belum lagi nanti ke pendaftaran calon legislatif ya, ini akan lebih panjang lagi, lebih seru lagi. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya. Para pendengar Radio Tuntung Mana FM di mana saja Anda berada, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung bahkan lewat ya. Jadi bincang-bincang kita di pagi hari ini kita akhiri dulu. Kita sudah apresiasi sekali kepada Bawaslu yang sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dan program-program di tahun 2022 ya, dan akan
bersiap-siap, bahkan sudah melangkah nih. Sudah melangkah. Iya, sudah melangkah ya untuk tahapan selanjutnya 2023 menyongsong tahun politik di 2024. Oke. Baik Pak, untuk closingnya Pak, silakan. Ya baik, kami berharap masyarakat Tanah Laut ini bisa berpartisipasi secara aktif, melakukan pengawasan, membantu kami dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu serentak tahun 2024. Tidak mesti harus melapor, tetapi juga bisa menyampaikan informasi awal ke Panwaslu terdekat atau melalui aplikasi yang sudah disediakan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, mungkin bisa disampaikan dulu Pak nomor-nomor pengaduan atau apa begitu supaya memudahkan masyarakat kita. Yang jelas media sosial kita ya, media sosial kita itu ada. Melalui media sosial itu juga Facebook, IG, ada nomor call center juga. Mungkin Mas Fatori bisa disampaikan nomor call center kita, bisa menghubungi atau menyampaikan informasi awal ke call center tersebut. Nah, iya, itu bisa WhatsApp juga ya, Pak Fatori? Iya, bisa WhatsApp itu. Iya, sekali lagi nomornya kita sampaikan 08. Ada? 0813 5041 iya 0003 0003. Iya, saudara pendengar, Anda yang ingin menyampaikan mungkin disinyalir begitu ya. Nah, ada sesuatu yang meragukan ya. Anda dapat menyampaikan ke call center dari Bawaslu di nomor 0813 5041 0003 ya. Oke, baik. Atau bahasa undang-undangnya itu ada dugaan pelanggaran ya. Ada dugaan. Ada dugaan pelanggaran. Iya. Masyarakat kita ini belum tahu Pak apakah itu tapi kayak mencurigakan. Iya, mencurigakan. Iya. Mencurigakan. Silakan ya. Untuk disampaikan sedini mungkin ya Pak ya. Sedini mungkin agar Bawaslu dapat menindaklanjuti sebelum terjadi pelanggaran. Iya, seperti itu. Baik, para pendengar, demikian bincang-bincang kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Senin 9 Januari 2023. Terima kasih Pak Marsudi. Sama-sama. Pak Fatori. Siap, Bu. Iya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini sekali lagi dapat menambah wawasan pengetahuan dan juga meningkatkan partisipasi dari masyarakat kita ya, agar kita menghadapi tahun 2024 ya akan lebih baik lagi dari pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. Iya, betul.